wa bisanadil muttasili ilal muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun fi syafaqati wan nasihah, pasal tentang kasih sayang dan nasihat. Asy-syafaqah bermakna ar-rahmah, berarti kan kasih sayang. Sedangkan nasihat itu adalah nasihat, menginginkan kepada kebaikan. Itu disebut dengan wan nasihatu, bermakna iradatul khair. Makna daripada nasihatul iradatul khair, itu menginginkan orang itu berbuat baik. Itu disebut dengan nasihat. Makanya agama itu ad-dinun nasihat di dalam hadis. Agama itu adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, untuk siapa? Ad-dinun nasihat, dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, dari Rasulullah kepada umatnya, dan daripada pemimpin kepada rakyatnya. Itu adalah perbuatan baik. Lalu bagaimana cara kita untuk mentaati daripada nasihat itu? Ya, mengikuti ajaran dari Rasulullah dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan di sana, wa yambagi ayyakuna sahibul ilmi, hendaklah penuntut ilmu atau sahibul ilmi, orang alim, orang yang memiliki ilmu, musyfiqan, itu memiliki rasa kasih sayang, dan senantiasa juga memberikan petunjuk atau nasihan ghairu hasidin, tanpa adanya rasa dengki, kayak gitu. Karena kalau orang yang hasad itu adalah dia tidak menginginkan kebaikan. Beda dengan nasihan. Nasihan itu adalah menginginkan kebaikan. Tapi kalau hasidan itu dia tidak mau menginginkan kebaikan, iri kan. Maka dikatakan di sana fal hasadu yadurruh, fal hasad yadurruhul hasid. Fal hasad yadur, itu bahaya, wala yanfa, tidak ada manfaatnya. Dan bisa juga mengatakan fal hasadu yudirrul hasid. Hasad itu adalah membahayakan siapa? Hasid itu sendiri. Itu sifat hasad itu bisa membayangkan orangnya, ya kan? Iya kawal hasad, kata sebagaimana dalam hadis. Karena yang namanya hasad itu adalah kan ya'kul hasanah kan, kama ta'kulun narul hatab. Itu bahwa yang namanya iri dengki itu adalah dia akan memakan kebaikan sebagaimana api itu melahap kayu bakar. Bil makna kama bayanna fil hadis syarif. Fa inal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab, atau kama ya'kulul hataban nar, gitu katanya di takdim hatab. Apa? Fa innal hasada yuzhibul hasanat. Yang namanya hasad itu adalah menghilangkan namanya kebaikan. Wa yubniha bermakna meniadakannya. Istilahnya di sana itu adalah yang namanya iri dengki itu tidak ada baiknya. Sifat dengki itu. Karena yang namanya sifat dengki itu adalah titik daripada poinnya itu adalah agar orang itu tidak ada kebaikannya. Nah, bahaya itu kan. Ketika orang dengki kepada orang lain, itu dengki itu yang akan seperti cermin, dia akan mantul kepada diri orang yang hasad itu. Seperti kita nyenter ini, cermin itu kita senter, itu akan mantul kepada diri kita kan. Bahayanya itu. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat. Jauhilah hasad, iri dengki, karena yang namanya hasad itu akan membakar
membakar apa? Kebaikan. Allahu Akbar. Karena itu banyak sekali beberapa hadisnya yang berkaitan tentang iri dengki itu. Dan yang bahayanya lagi, tatkala orang itu menyakiti orang yang dengki itu, telah sampai penyakitnya itu, menyakiti dari orang yang mendengki itu, menyakiti yang didengkinya gitu ya, hasad kepada orang lain, itu pahala atau kebaikannya itu akan berpindah kepada orang yang didengki itu kan. Yaitu kalau dia orang yang hasad, ada rasa dengkinya, iri hati kepada orang lain, itu pindah pahalanya nanti kepada orang yang diirikan itu atau yang dihasadkan itu. Apa kata Syekh di sini? Wa kana ustazuna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi ta'ala alaihi yaqul qalu inna ibnal muallim yakunu aliman. Nah, ini kata beliau. Mereka mengatakan ulama yang lampau. Syekh mengatakan di sini, mereka mengatakan, para ulama maksudnya di sini, sesungguhnya anak orang alim itu alim. Li'annal muallim yuridu an yakuna talamizahu fil Qur'ani ulama. Fabi barakati i'tiqadihi wa syafaqati yakunu ibnuhu aliman. Coba bayangkan. Jadinya orang itu walaupun sebelum sudah nikah itu bisa menterbiah bakal anak itu. Dengan apa? Dengan menginginkan muridnya itu menjadi alim ya. Lalu dia memberikan rasa kasih sayang kepada santrinya, itu akan berpengaruh kepada keturunannya. Keturunannya itu akan menjadi alim. Itu cara orang menterbiah anaknya lah. Makanya kalau seorang anak itu dia inna benal muallim yakunu aliman, karena apa? Li annal muallim disebutkan di sana. Bagi orang ulama orang dulu mengatakan karena ini adalah tajrubah mereka, pengalaman spiritual mereka di share kepada kita melalui kitabnya Imam Az-Zarnuji. Beliau mengatakan di sana, anak orang alim itu dia akan menjadi alim. Dengan sebab apa katanya? Karena apa? Karena muallim itu, guru itu menginginkan muridnya itu menjadi ulama, alim di dalam Al-Qur'an kayak gitu. Karena sebab babi barakati i'tiqadihi, sebab keberkahan daripada i'tikadnya yang kuat, keyakinannya yang kuat, wa syafaqatihi, dan rasa kasih sayangnya kepada santrinya, itu yang akan menyebabkan anaknya itu menjadi alim. Gitu katanya di sini. Wa kana yuhka, diceritakan ya, anna sadral al-ajal burhanu a'immah ja'ala waqta sabki ta'allum sabki, bermakna di sana libanihi, itu Imam Burhanul A'immah ini As-Sadr al-Ajal siapa di sini? Waqta sabaki libnihi As-Sadr Syahid Hisamuddin wa Sadr Sa'id Tajuddin
waqta dahwatil kubra ba'da jami'il asbaq fakana yaqulan inna tabi'atana, katanya di sana tuh, takillu wa tamillu atau tamallu fil waqti faqala abuhuma innal ghuraba wa auladul kubara ya'tunani min aqtaril ardi. Pernah dijadikan, katanya diceritakan di sini, bapak beliau menjadikan waktu permulaan untuk anaknya itu belajar, anaknya Hisamuddin atau Tajuddin ya, waktu duha disebutkan di sana. Baca, kita lihat di sini. Ba'da jamil asbaq, bahkan yakulan mereka mengatakan, nah ini kebiasaan kita ini membuat kita menjadi jenuh, katanya di situ kan, membuat kita menjadi jenuh, membuat kita menjadi bosan. Lalu beliau mengatakan di sini itu, kenapa dikatakan ba'da jamil asbaq di sana itu? Karena beliau itu mengajarkan muridnya dulu, sebelum dia mengajarkan kepada anaknya. Pada jamil asbaq, dia ajarkan dulu muridnya sebelum dia mengajarkan kepada anaknya. Berarti kan masa-masa kepenatan itu, yaitu masa-masa tengah hari lah, sudah orang penat mengajar anaknya. Lalu kita kalau sudah siang hari itu agak jam 10, jam 11 itu udah agak jenuh orang kan. Kalau masih pagi itu fresh. Tapi ada juga yang tertidur masih pagi itu pagi. Nah, ini belum mengajar anaknya itu mulai waktu dhahwah al-akbar, katanya di sini. Ba'da jamil asbaq, setelah murid-muridnya dulu diajar. Sampai-sampai mengatakan, ini kami ini, kebiasaan kita ini sudah menjadi apa namanya, akal kita itu sudah putur, katanya kan, takil lu. Fi zalikal waqti faqala abuhuma, apa katanya sana bapak mereka, innal ghuraba kata bapak mereka, bapak Syekh ini, innal ghuraba wa aulad al-kubara ya'tunani min aqtaril ardi. Orang-orang jauh aja datang kepadaku, katanya dijawab, dari berbagai belahan dunia. Lalu berbagai belahan dunia, fala budda an uqaddima asbaqahum. Oleh sebab itu, katanya, saya mulaikanlah ngajar mereka dulu, karena kejauhan datangnya kan. Ini dia itu agak lah anaknya ini. Anak beliau yang saya ini, kenapa kita ini diajar agak akhir-akhir, katanya kayak gitu kan. Ini buat kami itu capek. Buat kami itu apa namanya itu bosan. Yamal. Akal kami itu menjadi bosan. Udah jenuh lah. Bosan kita itu. Kayak gitu. Kalau dia takil, dia lesu, lelah. Katanya Syekh di situ.
Nah, lalu beliau mengatakan di sana itu kan indal ghuraba jamun daripada gharib, orang yang jauh maksudnya di sana. Wa waladul kubara jamun daripada al-kabir. Itu orang-orang yang memiliki mansib atau kedudukan yang tinggi. Ya'tunani min aqtaril ardi, datang kepada aku dari berbagai belahan dunia. Fala budda min an uqaddima asbaqahum, hendaklah saya mendahulukan mereka dulu katanya. Fa bi barakati syafaqatihi faqabnu ala aksar fuqaha ahli al-ardi fi dzalikal asr fil fiqh. Karena coba bayangkan, karena berkat kasih sayangnya kepada para muridnya yang didahulukan daripada anaknya, itu yang menyebabkan anaknya itu menjadi faqih dari orang lain. Karena sini wa yam bagi alla yunazi ahadan wa la yukhasimahu li'annahu yudayyu awqatahu. Jadinya jangan juga kita seperti berdebat lah atau munazaah, berseteru dengan seseorang. Jangan sampai bermusuhan, karena itu termasuk kategori yudayyu awqat, membuang-buang waktu. Kila al-muhsin sayujzi bi ihsanihi, yaitu al-abid, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang muhsin itu, orang yang berbuat baik itu adalah dia benar-benar ibadahnya itu, hatinya itu telah lepas daripada at-takhasum, permusuhan. Itu udah muhsin dia berarti. Kalau kita sudah, hati kita itu sudah lega, tidak ada musuh saya gitu kan. Dan saya memaafkan orang yang berbuat salah kepada aku, berarti sudah muhsin dia. Karena dia itu adalah membersihkan hatinya dari segala permusuhan dan dari segala akhlak-akhlak yang buruk. Sayujza bi ihsanihi, orang muhsin itu akan dibalas dengan kebaikannya. Kan di dalam Al-Qur'an dijelaskan hal jazaul ihsan illal ihsan. Yaitu kebaikan itu akan mendapatkan kebaikan pula. Wal musi itu bermakna al-muznib. Apa yang akan didapatkan? Qabaihuhu, katanya itu kan, masawihu, keburukannya. Yang musi itu yang akan, udah dia akan mendapatkan keburukan. Dia akan mendapatkan upahnya. Itu bahaya. Karena itu yang akan didapatkannya. Ansyadani al-Syekh al-Imam al-Ajal al-Zahid al-Arif Ruknuddin Muhammad ibn Abi Bakr al-Ma'ruf bi Imami Khawakhiri Zadahul Mubti rahmatullah alaih. Coba kita lihat apa di sini. Mubti al-Fariqaini katanya di sana. Mubti al-Fariqaini ya disebutkan di situ. Oh, kok di sini ada juga enggak? Al-Mubti Fariqaini kan? Enggak ada di situ. Ada yang ada yang enggak ada. Bagus kalau ditambahkan itu bagus itu. Mubti katanya sekarang mubti jin dan manusia. Al-Fariqaini itu bermakna Mubti al-Fariqaini dijuluki dengan al-Mubti al-Fariqaini. Mubti jin dan manusia itu. Subhanallah. Ada di situ kan? Ada ayat tanda parok? Coba baca dari pertama. Ansyadina Syekh. Ansyadina Syekhul Imam al-Ajal
Harith Ruknuddin Muhammad bin Abu Bakrin al-ma'ruf bi Imam al-Khawahir zadahul mufti rahmatullahi alaih. Yes. Khawahir zadatul mufti al-Farqai. Oh, disebutkan di situ. Memang ada dia. Ada yang menambahkan memang. As-Saqalain kan bermakna di situ. Bukan wali ya, beda. Rahmatullahi alaih. Qala Ansarini Sultan Asy-Syari'ah Yusuf Al-Hamadani. Hadza syi'r. Katanya di sana ya. Da'il mar'a la tujzihi ala su'i fi'lihi. Da'il mar'a Al-Hamadani. Al-Hamdani bacaannya. Al-Hamdani. Coba kita baca. Apa kata syair itu yang dibacakan oleh Syekh? Da'il mar'a atau utrukhu, yaitu tinggalkanlah orang itu. La tujzi ala su'i fi'lihi. Jangan dibalaslah dengan karena keburukannya itu. Tinggalkan saja, jangan dibalas. Jangan istilahnya itu jangan dihiraukan. Itu da'il mar'ah la tujzi ala su'i fi'lihi. Sayakfihi ma fihi wa huwa fa'ilu. Dia akan mendapatkan apa yang dikerjakannya. Seperti tadi itu kan. Orang yang muhsin itu apa? Sayuzza bi ihsani wal musi sayakfihi masawi. Keburukannya itu. Itu kata syair di sini. Kila man arada, sebutkan di sana. Man arada ayyuragima di situ ada ayyuragima juga. Ada juga yang membaca namanya ayyuragima make. Istilahnya itu adalah dia itu melemparkan, bermakna merendahkan. Kalau gambarnya kayak gini, kalau kamu mau ayyurgima amfa'aduihi gitu kan, itu kinayah, itu bentuknya. Asalnya itu adalah melempar. Kalau kamu mau meletakkan gitu kan, meletakkan batu atau tanah itu pada musuhmu, pada muka musuhmu, pada hidung musuhmu, falyukarrir hadza syi'r, maka hendaklah itu bacakanlah syair ini. Makanya in iza syita an talqa aduwaka ragiman. Ragiman itu adalah kinayah daripada dia muhaqqaran. Itu istilahnya dia dipermalukan, dihinakan dia. Wa taqtulahu ghamman wa tahriqahu hamman. Allah. Dia akan terbakar. Dia akan mati terhadap kesengsaraan, dia terbakar daripada kesulitan yang didapatkannya. Farum lil ula wazdad minal ilmi innahu man izdada ilman izdada hasiduhu ghamman. Coba ini kan. Allah, wah. Subhanallah.
Itu udah, tuntutlah ilmu itu, sudah selesai. Di negara lain kan. Kalau ada yang hasad, maksudnya kalau ada yang dengki itu, kalau berarti ya benar kata Ustaz Tauhid. Barang siapa yang menginginkan musuhnya itu makin galau itu, makin sengsara, makin payah. Udah, semakin belajar, semangat belajar, semakin banyak menghafal kan. Stres lah dia itu. Pasti itu banyak yang lu ya hafalan. Itu hikmahnya lah di sini tuh. Subhanallah, emang gitu kata. Makanya katanya kalau kamu mau menghinakan atau membuat musuhmu itu menjadi marah, katanya udah baca bait syair ini. Fal yukarrir hadza syi'r. Hendaklah baca, ulangin lah. Idza syi'ta talqa aduwaka ragiman wa taqtulahu ghamman wa tahriqahu hamman farum lil ula. Istilahnya itu parum, yaitu telub kan. Tuntutlah al-ula. Mana yang makna al-ula, sesuatu yang mulia, yang tinggi, itu ilmu lah. Tuntutlah ilmu itu, gitu istilahnya. Wazdad minal ilmi, tambah lagi. Wazdad minal ilmi, man izdada ilman, izdada hasiduhu ghamman. Semakin galau dia, semakin susah, semakin stres, semakin payah, semakin sakit gitu kan istilahnya. Banyak maknanya. Wah, selesai wah nung kana. Selesai. Zada jahidu. Semakin bertambah anunya, apa namanya? Hasadnya. Mati udah. Kila alaika antastagila bi masahi nafsik la bi qahri aduwik. Lu bayangkan kata Syekh. Hendaklah engkau menyibukkan dirimu bi masalihi nafsik. Apa? Kebaikan jiwa kita ini. Istilahnya itu adalah memperbaiki jiwa ini. Jangan sampai mengurusi daripada musuhmu. La bi qahri aduwik. Dene tang umbeng kun ku agan ku tahu nyelakai dia ngono kan. Bagaimana cara kita supaya dia bisa itu celaka, bisa itu binasa, orang itu bisa binasa. Jangan dipikirkan hal itu. Udah. Nah, kata Syekh di sini kan, idza aqamta masalihan nafsika. Fadammana dzalika qahru aduwika. Udah. Jadi kalau kamu mau apa di sana itu adalah jika engkau menegakkan, memperbaiki dirimu, terpatri di situ juga termasuk caranya itu adalah menundukkan daripada musuhmu. Wa iyyaka wal mu'adah fa innaha tufdihuka wa tudayyu awqatak. Nah, disebutkan di sana. Jangan sampai mu'adah, saling bermusuhan. Mu'adah itu kan saling bermusuhan. Li'anna al-mu'adah tufdihuka. Ya Allah, bisa dia itu mengalahkanmu istilahnya. Dia bisa mengalahkanmu, dia bisa merendahkan, dia bisa membinasakanmu. Dan kamu akan hina di akhirat, kamu akan rendah, kamu akan kalah gitu kan. Walaupun di dunia itu dia itu menang misalnya, tapi di akhirat dia itu maghlub. Wa tudayyi al-mu'adah itu juga termasuk orang-orang mu'adah itu apa? Termasuk yang membuang-buang waktumu. Membuang-buang waktu kita juga termasuk itu. Wa 'alaika bitahammuli, disebutkan di sana kan. Wa 'alaika bitahammuli al-juri wa 'alaika bitahammuli siyama minas sufaha.
Qala Isa bin Maryam hendaklah kamu bisa menahan sikap daripada orang-orang yang bukhala. Maksudnya orang-orang bodoh kan sufaha. Tahammul, harus kita bisa tahammul juga. Harus kita menanggung resiko yang ada. Harus kita itu bisa bersikap sabar, termasuk kepada orang-orang yang sufaha katanya. Karena orang sufaha itu, orang bodoh itu, ya tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sebab apa? Sebab lemah akalnya itu. Gak bisa dia menidrok gitu, kebaikan dan keburukan itu. Makanya sufaha. Katanya ihtamilu minas safihi wahidah kay tarbahu ashron. Sudah. Satu saja ini kan orang itu bersikap bisa sabar atau bisa menanggung keburukan atau kejelekan daripada orang safi. Satu saja ini kalau dia bisa menanggung, dia akan mendapatkan 10 keuntungan. Jadinya sekian berdagang 10 mana keuntungan. La ilaha illallah. Dari mana? Itu kita bisa menanggung resiko yang dihadapkan kepada kita dari orang-orang yang bodoh itu. Gambarannya itu jangan sampai ini diladeni intinya. Kalau sudah nggak diladeni itu selesai wah. Intahal kalam. Balautun nas, kita baca saya itu deh. Balautun nas qarnan ba'da qarnin. Itu aku mendapatkan cobaan kan. Afwan. Balautun nas qarnan ba'da qarnin falam ara ghayra khattalin wa qali. Ihtabartu bermakna di sana itu. Kalau kita lihat balautun nasa qarnan ba'da qarnin falam ara ghayra khattalin wa qali. Ada yang bisa baca anunya nih lagunya? Enggak ada ya. Coba nah. Balautun nasa qarnan ba'da qarnin. Falam ara ghaira khattal waqa andenia ino. Balautun nasa qarnan ba'da qarnin falam ara khattalin waqal. Bukan dia itu sebenarnya. Walam ara fil khutubi, pikiran asyadda waqan wa as'aba min mu'adatir rijali wa zuqtu mararatal asya'a turran wa ma zuqtu amarra minas su'ali. Berabad-abad atau berabad-abad kornan kan, berabad-abad aku telah menguji manusia. Balau itu ihtabartun nas, itu aku telah menguji mereka. Falam ara ghairu khattalin wa qali, tapi malah katanya falam ara, aku tidak pernah melihat daripada bekasnya atau efeknya itu, melainkan ada yang khattal dan ada yang godar. Godar itu dia bermakna dia itu tersakiti lah, cedera. Melainkan malah menjadi apa katanya situ? Malah menjadi menjengkelkan hati, membuat hati menjadi benci. Khattal, godar.
kayak dia cedera. Tapi kalau waqali ya begitu ya, jengkel, menjengkelkan hati. Walam ara fil khutubi asyadda waq'an. Tidak pernah kulihat yang perkara ini lebih susah dari hal ini katanya. Apa yang menyulitkannya? Yang menyusahkannya asyadda waq'an. Wa as'aba. Oh, ini lebih menyusahkannya dari mana? Min mu'adatin. Selain daripada bermusuhan. Ini bermusuhan ini sangat membuat orang menjadi jengkel, membuat orang menjadi susah, payah. Min mu'adatir rijali, selain orang yang bermusuhan. Wa zuqtu mararatal asya'i turran, dan aku telah mencicipi segala rasa pahit itu. Kepahitan itulah rasanya itu setelah dicicipi. Nah, itu juga dicicipi dia. Wa ma zuqtu amarra minas su'ali. Tapi tidak ada yang melebihi pahitnya daripada meminta. Apa enggak bermakna saya? Coba. Tidak ada sesuatu yang paling sulit kecuali orang katanya di sana, telah kucicipi segala apa yang rasanya pahit, tapi tidak ada kepahitan itu melebihi pahitnya daripada peminta-minta. Karena ada kebutuhan. Wazuqtu mararatal asya'i turran. Wazuqtu mararatal asya'i turran. Turrani ya bermakna jami'an gitu kan. Aku telah mencicipi semua rasa pahit itu, jami'an, karena turran ini. Turran itu semuanya. Wa mazuqtu amarra minas su'al, dan tidaklah, yaitu apa? Tidaklah atau tidak ada yang dicicipi itu yang lebih pahit daripada meminta-minta itu, minas su'ali. Itu tapi tiada melebihi pahitnya meminta. Tapi tiada melebihi pahitnya meminta. Wa iyyaka wa antazun. Antazunna bil mu'mini su'a. Yaitu janganlah sampai zannah, ya zun bermakna berburuk sangka lah, maksudnya di sana kepada sesama mukmin. Fa innahu yang namanya zon itu adalah mansya'ul adawah. Karena di sanalah sumber daripada permusuhan itu. La yahillu dzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam, tidak diperbolehkan, dan ini adalah sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zunnu bil mu'minina khairan. Zun wa innama mansya'u dzalika min khabasin niyati, katanya di situ kan, min khabasin niyati. Zunnu bil mu'min, hendaklah engkau berbaik sangka kepada orang-orang mukmin. Sebab yang namanya adawah itu adalah disebabkan karena rusaknya niat itu, ya. Khabasin niyah, buruknya niat, susah, buruk sangka. Karena buruk sangka itu, kapan orang itu, kenapa dia berburuk sangka? Sebab apa? Khabasun niyah lah. Apa makna khabasun niyah? Niatnya tidak baik. Wasu'i sarirah. Wasu'i sarirah bermakna apa? Jahatnya hatinya itu jahat. Sarirah itu bermakna hatinya kan. Hatinya yang ada di dalam dirinya jahat. Karena dia jahat, karena dia berburuk sangka, negatif thinking terus misalnya ini, itu yang karena disebabkan hatinya yang buruk.
Apa kata Syekh di sini dalam syairnya? Idza sa'a fi'lul mar'i sa'ar zanunuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahumi. Apabila orang itu kelakuannya yang buruk, saat zununuhu, buruk pula lah persangkaannya. Jadinya kalau dilihat kenapa dia buruk kelakuannya, berarti persangkaannya yang buruk. Wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahumi. Karena dia membenarkan apa yang ada di persangkaannya, apa yang ada di dalam dirinya, wahmunnya. Waham itu dalam istilah usul itu adalah yang bertolak belakang dengan kenyataan. Waham itu namanya. Itu adalah taraful marjuh, namanya waham itu. Kalau kita sekarang misalnya musim panas ya, lalu kita mengatakan sekarang hujan ini, nggak ada tanda-tanda hujan. Kenapa dia mengatakan sekarang hujan ini? Waham namanya itu. Tidak mencapai derajat zon, keraguan belum. Dia di bawah keraguan berarti dia masih. Tidak apalagi mencapai derajat zon, yaitu zon yang mendekati kenyataan. Wasaddaqa ma ya'tadu min tawah, karena dia terbiasa membenarkan prasangkaannya itulah. Makanya itu buruk buruk sangka dia. Apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di angannya, di hatinya itu dibenarkan terus, tapi dia tidak pernah melihat kenyataannya. Itu yang bahaya. Itu bahaya. Wa ada muhibbihi biqauli udatihi. Wa asbaha fi laili minasyakki muslimin. Coba kan. Wa ada muhibbihi. Apakah musuhnya itu mencintainya? Lalu ungkapannya mengatakan udati itu adalah dia yang memusuhinya. Deh. Jadinya apa? Wa azhara, karena wahamnya, karena pikiran yang buruk itu kepada seseorang, itulah yang akan menampakkan daripada muadah itu. Makanya saya ini mengatakan sampai ya musuhi yang mencintainya kan. Wa ada muhibbihi, dia memusuhi orang yang mencintainya. Coba, dia itu memusuhi orang yang mencintainya. Padahal karena pikirannya yang buruk itu, perasaankannya. Padahal orang yang dimusuhi itu adalah sangat mencintainya gitu. Wa ada muhibbihi, berarti kan dia memusuhi orang yang mencintainya. Wa biqauli, dengan apa? Udah enggak ungkapan, itu musuh saya katanya. Padahal itu bukan musuhnya, tapi itu orang yang mencintai. Sebab apa? Sebab itu wahamnya itu dia itu membenarkan apa yang ada dalam pikirannya. Dia membenarkan apa si arale anganna kan. Tidak pernah melihat kenyataannya yang ada. Wa asbaha fi lailin itu yang akan membuatnya menjadi ragu. Wa asbaha fi lailin minasyakki muslim, itu yang akan menyebabkan orang itu menjadi ragu. Wa unshitu li ba'dihim tanaha 'anil qabihi wa la turidhu. Tanaha 'anil qabihi, udah lurang wah. Biarkan 'anil qabih itu, kejelekan itu. Jangan dibalas, wala turihu, jangan dibalas. Wa man awlaitahu hasanan, biarkan kan. Fazidahu, barang siapa yang engkau memberikan kebaikan kepadanya, udah tambah kebaikan itu, tambah terus.
Wa man awlaitahu, barang siapa yang engkau akan memberikan kebaikan kepada, dah tambah kebaikan itu. Yaitu a'tait, faman awlaitu a'taitahu, barang siapa saja yang dimana memberikan kebaikan kepada seorang, faziduhu, tambahlah kebaikan itu. Satukfa min aduwika kulla kaidin. Kaidin itu kan tipuan kan. Udah. Engkau akan dilindungi. Engkau akan dicukupi, engkau akan dibekali. Kenapa? Karena menambah kebaikan kepada orang yang bagus itu. Engkau satukfa min aduwika kulla kaidin. Engkau akan dilindungi. Engkau akan dijaga, maksudnya di sana itu. Engkau akan dicukupi daripada musuhmu. Itu musuhmu lagi tidak akan menyakitimu. Dari apa? Kulla kaidin, dari tipu dayanya. Dari semua tipu musuhmu. Iza kadal adu fala takidhu. Udah. Iza kadal adu fala takidhu. Udah, kalau musuhmu itu mau menipu, misalnya katanya nih, kaidin, mau menyakitimu, mau memusuhimu, mau menipumu, atau mau membencimu gitu, udah, fala takidhu, jangan peduli, istilahnya itu. Jangan kamu peduli. Dia nak peduli lalu kan, halu orang wah. Iza khatabahumul jahiluna qalu salama, kan dalam Al-Qur'an ya. Kalau ada orang yang bodoh, orang yang buruk itu melawanmu, misalnya di sana itu adalah mencemoohmu katanya, udah qalu salama. Udah, tinggalkan. Mudahan selamat ke bahasa saja. Kalau dengan meninggal Lombok kan. Itu banyak dibicarakan kalau ada dilihat sesuatu yang buruk di hadapannya, mudahan selamat denganmu kan. Ya kita doakan semoga selamat gitu kan. Bermakna salam, ya udah salam. Tinggalkan bermakna juga. Karena isyarat dengan orang mengucapkan salam itu meninggalkannya. Semoga dia mendapatkan kebaikan, semoga dia mendapatkan keselamatan dengan ungkapannya itu. Wa unshitu li Syekh Al-Amid Abil Fatih Al-Busti. Apa katanya Syekh di sini? Imam, kalau di sini kita bacaan Busti, Al-Basti ya. Al-Basti rahimahullahu ta'ala, zul aqli la yaslamu min jahilin. Orang yang berakal itu la yaslam, tidak akan selamat. La yaslam min jahilin, tidak selamat daripada orang yang bodoh. Yasumuhu zulman, ya Allah, wa i'natan, ya Allah. Dia tidak akan selamat. Yasumuhu zulman. Jika orang yang bodoh itu menzaliminya, maksudnya di sana itu ya, wa i'natan, dan membuatnya menjadi kisruh, dan membuatnya menjadi jengkel, dan membuatnya menjadi pusing lah, anat, kejengkelan, kekisruhan yang macam. Fal yakhtaris silma alal harbihi. Udahlah, fal yakhtaris silma. Apa katanya di sana itu? Damailah, pilihlah. As-silma, mana silma? Kedamaian. Fal yakhtaris silma ala harbihi. Udah damailah, jangan kau serang lagi dia itu katanya. Allah, ngeri ini katanya di Syekh terakhir ini. Fadal ya Habibi. Wal yalzamil insata insatan. Sota itu daripada saut, berbicara. Wal yalzamil insat, itu adalah diam kan. Udah diamlah jika dia berbicara katanya.
Wal yalzamil insata insota. Saut ketika dia berbicara udah diam saja. Keren di sini itu. Ya Allah. Apa kata jawaban saya mengatakan li'anna jawabal ahmaq adalah as-sukut. Coba luar biasa. Coba kita baca ya. Zul aqli la yaslamu min jahilin yasumuhu zulman wa inatan. Yang namanya orang jahil itu dia orang yang berakal dimanapun orang yang berilmu, orang yang alim dia tidak akan selamat. La yaslam. Dan selamat kah dari orang yang bodoh. Yasumuhu zulman wa inatan, pasti dia akan dibuat payah, pasti akan dibuat susah, pasti dia akan dibuat lalim, zalim. Sebutkan di sana. Tidak akan selamat. Ya Allah. Dia akan sulit, dia akan susah. Tapi apa petunjuk Syekh mengatakan di sini? Syekh Abdul Fath mengatakan, "Waliyah tarisil, udah berdamailah. Berdamailah dengan orang yang bodoh, ala harbi, jangan sampai diserang." Dia ini lawan yang raus Malik. Apalagi dengan si Pagah, selesai. Jangan diajak ngomong. Apalagi kalau ada yang debat, udah jangan diajak ngomong, dari anganku debat. Falyahtari silma alal harbihi wal yalzamil insota insota. Hendaklah berdiam diri, sukut, berdiam jikalau dia berbicara. Makanya digerakkan makna as-saut itu kan di sini saut, suatu itu kan suara. Suara itu ya bisa dia berfaedah, bisa tidak. Coba sautudik misalnya. Kan mapis faedah itu. Tidak termasuk daripada kalam mufid. Ya deh. Sahih. Suara keruan ayam itu misalnya. Kelingkingan ayam itu, kukuruyuknya itu misalnya. Berbicara. Suaranya. Al-insot bermakna di sana as-sukut. Sukut di sana. Tapi kalau insota, saut, kalau dia mengeluarkan suara ini, sohal jahil, dia mengeluarkan suara, dia bergeremon kan entah. Udah. Yalzamul akil as-sukut. Hendaklah orang yang berakal itu berdiam diri, jangan sampai menjawabnya. Li'anna jawabal ahmaq as-sukut. Itu khulasatul qaul itu. Jawabal ahmaq. Karena menjawab orang yang bodoh itu, yang tidak tahu itu, orang yang kekeh itu misalnya ini adalah as-sukut. Apa as-sukut? Diam. As-sukut. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Pada pertemuan besok kita membaca bab faslun fil istifadah. Mungkin ini perlu kita dia bisa jadi matikan sekali.